Ya mungkin karena Pak Niko ini dalam hidupnya semuanya sudah didapatkan. Karena pada dasarnya dua manusia yang hidup di dunia itu dua pilihan. Ada yang dikasih kenikmatan, semuanya dia dapat. Tapi jangan salah, jangan sampai yang namanya pengetahuan tentang akhirat, tentang siapa sebenarnya Allah itu, sebenarnya Tuhan itu siapa, itu yang kita tidak dapatkan. Ada orang diuji dengan kemiskinan, bisa pindah agama. Ada orang diuji dengan apa saja kekayaan dia sudah dapatkan, sampai lupa mau kemana titik akhirnya manusia itu. Intinya kalau Tuhan itu masih menempati ruang dan waktu itu makhluk. Kalau sesuatu yang masih menempati ruang dan waktu itu namanya makhluk, bukan Tuhan. Tuhan itu. Oke, bagus. Pak Niko tidak bisa disampaikan begitu, karena Pak Niko sebenarnya kalau saya dengar cara berkomunikasi naik ke ini hanya memproklamirkan dirinya bahwa pengalaman sudah banyak bergaul dengan orang-orang positif. Itu pemikiran saya tidak sekaling-kaling itu, Pak. Itu kaleng-kaleng itu. Kok tadi ngomong begitu? Iya, kan saya kasih tahu. Saya belajar ini, di situ saya ketemu Tuhan. Alhamdulillah Pak Niko ketemu saya. Saya juga pelaut. Saya ini kapten kapal ini, 32 tahun, 33 tahun. Saya pensiun sekarang, saya sudah nongkrong di darat. Saya kapten baru mulai, Pak. Baru tahun 81 saya belum menjadi kapten. Iya, tapi apa hubungannya dengan makanya dengar dulu sebentar setelah saya belayar keliling dunia, berapa kali saya ketemu taifun, siklon. Di situ. Bang Niko, biar terarah gini Bang Niko, Bang Karim gini aja. Saya tadi kan Bapak tuh nanya Pak Niko kenapa berubah, yang saya tanya tadi belum dijawab loh. Apa yang membuat Anda bertahan di Kristen itu aja? Free will aja, Bapak jawab free will aja, bebas aja. Oke, kan tadi kan saya bilang, karena yang semua sudah saya ketemukan. Kalau Pak Danci kan pindah karena menemukan sesuatu. Kalau saya kan mau cari apa lagi? Saya sudah ketemu semua kok. Itu yang kelihatan, Pak. Ya, itu kan menurut kau. Saya juga ngelihat tahu itu kan, itu kan menurut kau. Enggak. Itu kan menurut kau. Enggak dong, enggak kayak gitu. Enggak itu kan menurut kau bahwa saya konteks gini. Konteksnya Bapak menilai Pak Niko kenapa bisa berubah. Berarti kan Bapak tahu kenapa saya nggak berubah. Nah, kalau ditanya sama Pak Danja, kenapa kamu nggak berubah? Nah, apa yang membuat Anda tidak berubah? Kan Anda bisa nanya tuh. Maka dibalikin nih sekarang nih. Itu yang tadi saya tanya kan. Saya bilang, apa sih hebatnya kok saya nggak tergoda gitu untuk pindah? Iya kan? Bahkan saya bilang tadi, saya sudah begitu dekat untuk pindah loh. Karena pacar saya itu beberapa kali itu sudah tinggal tunggu hari H-nya. Tinggal tunggu saya ucapkan syahadat. Jadi, begitu dekat. Konteksnya bukan itu, Pak. Oleh itu umum, Pak. Pacar saya banyak, orang Kristen banyak pacar. Itu mah hal-hal umum. Banyak orang Kristen banyak pacar. Itu mah bukan itu. Bukan itu yang dipertanyakan. Misalkan gini. Yang mana yang mau mempertanyakan? Yesus misalkan gini, oh nggak bisa Pak. Misalkan saya jadi Kristen nih, misalkan nih, amit-amit nih, saya nih. Saya bertahan nih, warna Yesus selalu memberi saya ini. Saya pernah ngimpi apa? Ada poin tertentu yang membuat Anda bisa bertahan. Apa poinnya itu? Loh, ini yang saya ceritakan. Begitu saya dapat bencana, Pak. Iya kan? Saya berdoa. Teman-teman lain Pak, aduh, susah. Loh. Memang di situlah tantangan yang besar buat saya. Kasih Pak. Iya kan? Pak Danci itu memberikan pengalamannya, kenapa
manusia itu memiliki pandangan yang berbeda-beda, bahkan juga profesi yang berbeda-beda. Nah, ini tujuannya hanya satu, yakni melewati jalan yang lurus. Seperti manusia itu, ya seperti manusia, ya pada telapak manusia itu ada tanda-tanda M, ya M. Konon para ahli mengungkapkan kata M itu memento mori, bahasa Latin. Memento mori artinya ingatkanlah kematianmu. Nah, ini menunjukkan bahwa semua manusia itu pasti mati. Nah, sebelum mati ada dua kata dalam bahasa Latin yang perlu kita perhatikan, yaitu momentum creator. Sebelum kita mati, ingatkanlah sang pencipta kita. Nah, manusia itu pada saat terbentuk pada rahim seorang ibu, langsung Allah taruh ruh. Ruh itu sebelumnya telah diciptakan oleh Allah. Lalu pada saat kejadian manusia pada rahim seorang ibu, ruh itu bukan diciptakan oleh mama dan papa, tetapi Allah sendiri masukkan. Nah, demikianlah proses. 6 bulan dalam kandungan. Ini menunjukkan bahwa sesudah dilahirkan ada kehidupan. Manusia di bumi itu hidup, kita tidak bisa menyangkal karena ada udara. Kita bernafas sehingga ada kehidupan. Nah, 90 tahun atau lebih atau kurang, suatu saat kita akan tutup mata. Pada saat tutup mata, ini perjalanan hidup manusia. Setiap agama berbeda-beda. Tetapi pandangan saya begini. Setelah manusia itu tutup mata, maka dia akan mengenal bahwa kehidupan itu kekal. Nah, dalam alam roh ada suatu kehidupan untuk menuju jannah atau surga yang kekal. Jannah atau dalam alam roh ini, apa yang kita lakukan itu dapat mempengaruhi kehidupan keluarga kita yang ada di bumi. Misalnya dalam alam roh kita berdoa, kita mendoakan keluarga kita di bumi, ya. Tetapi ingat, kita dalam bentuk ruh, ya. Karena ketika kita mati, tubuh kita itu telah menjadi tanah dan ruh itu hidup. Nah, pada saat kita diantar oleh malaikat ke pintu surga, lalu ada seorang malaikat, maksud saya ada malaikat bertanya, apa hakmu engkau masuk di surga yang indah, yang kekal ini? Jawaban satu-satunya, aku telah melakukan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Saya menyampaikan ini karena saya seorang muslim. Apa hakmu engkau masuk surga ini? Aku telah melakukan apa yang telah disampaikan oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Masya Allah. Itulah sebabnya sebelum kita tutup mata, mari kita Subhanallah. menuntut ilmu dengan tujuan mengenal semua kehendak Allah dan memasukkan kehendak Allah dalam hati. Apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah itu ada pada juz 1 sampai juz 30 dan pada hadis-hadis yang diturunkan oleh Allah. Ini yang paling utama. Barang siapa menuntut ilmu, maka ilmu itu akan mendekatkan dia kepada jalan-jalan Allah.
Iman tanpa ilmu adalah mati. Karena ketika kita memiliki ilmu, walaupun kita jarang melakukan dan taat kepada Allah, tetapi kalau kita memiliki ilmu, maka suatu saat ilmu itu akan membawa kita berada pada jalan yang lurus. Walaupun kita itu taat, tetapi kita tidak memiliki ilmu, maka kita suatu saat menyalahgunakan anugerah Allah itu. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, ilmu itu paling mulia dalam hidup manusia. Ingat, Al-Quran itu adalah ilmu. Tabir, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah